Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Amelia Nuriska. My name double 2123010 TBI 5D. I am presentation about alat-alat pendidikan. Oke, di sini saya akan membahas tentang definisi pendidikan dan alat pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris berarti education, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran atau pelatihan. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, pendidikan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selanjutnya ada konsep alat pendidikan. Konsep alat pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu alat pendidikan bersifat material dan alat pendidikan bersifat non-material. Yang pertama, alat pendidikan bersifat material berupa benda-benda nyata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Misalnya papan tulis, alat tulis, penghapus, dan media lain dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, alat pendidikan bersifat non-material yaitu alat-alat pendidikan yang berupa keadaan atau kondisi atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan atau diadakan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya, fungsi alat pendidikan. Fungsi alat pendidikan ada 8. Yang pertama merekam, yang kedua memperagakan, yang ketiga manipulatif, yang keempat stimulatif, yang kelima mengingatkan kembali, yang keenam mengaktifkan respon siswa, yang ketujuh evaluatif, dan yang terakhir umpan balik. Fungsi yang pertama merekam. Merekam untuk memberikan kemungkinan memproduksi peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi, fungsi merekam itu untuk memberikan kesempatan bagi murid untuk mengamati atau mengulang kembali kejadian-kejadian penting yang mungkin tidak bisa dihadirkan secara langsung. Fungsi yang kedua, manipulatif. Manipulatif untuk memungkinkan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang secara wajar tidak dapat diamati. Jadi, fungsi manipulatif ini untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang secara alami tidak dapat dilihat atau diamati dengan jelas. Ini memudahkan siswa untuk memahami konsep atau fenomena yang abstrak atau terlalu kecil untuk dilihat. Fungsi yang ketiga, stimulatif, untuk menyusun suatu lingkungan belajar yang estetik atau unik dalam rangka meningkatkan motivasi siswa. Jadi, fungsi stimulatif ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dengan menyajikan hal-hal yang unik atau berbeda yang dapat merangsang keinginan untuk belajar. Fungsi yang keempat, mengingatkan kembali. Untuk mengingatkan kembali siswa pada hal-hal lain yang telah dipelajari sebelum siswa mulai dengan pelajaran yang baru. Fungsi ini membantu murid mengingat kembali materi atau pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, sebelum memulai topik atau pelajaran yang baru. Ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan sebelumnya tetap segar di ingatan siswa. Fungsi yang kelima memperagakan. Untuk memungkinkan murid menerima rangsangan belajar pada waktu dan tempat yang sesuai, misalnya dengan memberikan contoh. Fungsi ini membantu memungkinkan murid menerima pelajaran dalam situasi yang fleksibel, baik dari segi waktu maupun tempat.
Misalnya dengan memberikan contoh visual atau demonstrasi, murid bisa belajar lebih mudah sesuai kebutuhan. Fungsi yang keenam, mengaktifkan respon murid. Murid harus menjadi penghasil dan pemakai pengetahuan yang aktif, bukan penerima yang pasif. Untuk itu, alat bantu harus merangsang murid untuk melakukan berbagai kegiatan yang diinginkan. Jadi, fungsi mengaktifkan respon siswa ini berfungsi untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Alat ini dirancang untuk membangkitkan siswa agar berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Fungsi yang ketujuh yaitu evaluatif. Evaluatif untuk menginterpretasikan respon siswa sehubungan dengan berbagai variabel, termasuk kepribadian dan potensi belajar, dan untuk memungkinkan siswa mengevaluasi tingkah lakunya sendiri. Fungsi yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik untuk mendorong siswa mengubah dan memperbaiki tingkah lakunya. Umpan balik ini dapat diberikan secara tepat dan luas melalui interaksi dengan murid. Jadi, fungsi umpan balik ini untuk memberikan umpan balik yang tepat kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan kinerja belajar mereka. Umpan balik ini harus diberikan secara akurat dan fleksibel agar mudah dipahami dan diterima oleh siswa, serta bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, ada penerapan alat pendidikan. Penerapan alat pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu keteladanan, perintah dan larangan, ganjaran, dan hukuman. Yang pertama, penerapan keteladanan. Keteladanan menekankan pentingnya memiliki suri tauladan yang baik, terutama dalam konteks agama Islam. Untuk memenuhi keinginan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan bagi segenap manusia dan wajib diikuti oleh umatnya. Selain itu, seorang pendidik yang baik adalah mereka yang telah mengamalkan terlebih dahulu ajaran agama sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Jadi, keteladanan ditekankan sebagai suatu hal yang sangat penting, terutama dalam kehidupan beragama Islam. Dalam Islam, keteladanan memberikan contoh yang baik menjadi salah satu cara efektif untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Keteladanan bukan hanya diucapkan, tetapi juga dilakukan melalui tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan dan tindakan nyata lebih kuat dan membentuk karakter dan moral seseorang dibandingkan hanya dengan teori atau kata-kata. Jadi, keteladanan itu menegaskan pentingnya teladan yang baik, baik dalam agama maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan bahwa keteladanan merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh sempurna bagi umat manusia, dan setiap pendidik harus berusaha meniru teladan ini dengan terlebih dahulu mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Penerapan alat pendidikan yang kedua yaitu larangan dan perintah. Perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Suatu perintah akan mudah ditaati oleh peserta didik jika pendidik sendiri menaati peraturan-peraturan atau apa yang dilakukan si pendidik sudah dimiliki atau menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. Sedangkan larangan sebenarnya sama dengan perintah yang dimana apabila si peserta didik ini melakukan sesuatu yang tidak baik
atau membahayakan dirinya. Kalau perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka larangan adalah keharusan untuk tidak melakukan sesuatu yang mungkin atau yang dirugikan. Jadi, perintah dan larangan ini memiliki tujuan yang sama dalam membentuk perilaku peserta didik, mengarahkan mereka untuk bertindak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang positif. Kunci agar perintah dan larangan efektif adalah pendidik harus konsisten dalam kata dan tindakan, menjadi teladan bagi peserta didik. Penerapan yang ketiga yaitu ganjaran. Ganjaran adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan dan dijadikan sebuah hadiah bagi peserta didik yang berprestasi, baik dalam belajar maupun sikap perilaku. Jadi, penerapan ganjaran ini berfungsi untuk memotivasi siswa agar mereka terus berpartisipasi dan berperilaku baik. Ganjaran juga mendorong siswa untuk melihat nilai positif dari usaha mereka dalam belajar dan bersikap, yang pada akhirnya akan membantu perkembangan mereka secara holistik. Penerapan yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman itu tidak hanya sekedar memberikan sanksi atas pelanggaran, tetapi juga memiliki tujuan pendidikan. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat membuat seseorang menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Konsep tahrib yang disebutkan dalam Abdurrahman An-Nahlawi menunjukkan bahwa ancaman hukuman juga dapat menjadi alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi, penerapan hukuman dalam pendidikan harus dirancang dengan tujuan yang jelas untuk mendidik, bukan hanya menghukum. Hukuman yang baik adalah yang mengajak seseorang untuk introspeksi diri, menyadari kesalahannya, dan berupaya untuk berubah menjadi lebih baik, sambil juga berfungsi sebagai pencegahan bagi pelanggaran di masa depan melalui ancaman hukuman yang tepat. Selanjutnya, manfaat alat pendidikan. Manfaat alat pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Jadi, dengan membuat pelajaran menjadi lebih menarik, kita dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa yang termotivasi akan lebih aktif, kreatif, dan berhasil dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Manfaat yang kedua, yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Jadi, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, serta menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif dan interaktif, di mana siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang membantu mereka memahami dan menerapkan pengetahuan secara lebih efektif. Manfaat yang ketiga, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh para siswa. Jadi, dengan bahan ajar yang baik, siswa akan lebih mudah memahami materi, meningkatkan motivasi belajar, dan mencapai prestasi yang lebih baik, serta memudahkan siswa memahami pelajaran, meningkatkan semangat belajar, dan akhirnya membantu mereka meraih prestasi yang lebih tinggi. Dan manfaat yang terakhir, yaitu metode mengajar agar lebih bervariasi. Jadi, maksudnya itu dengan memvariasikan metode belajar atau metode mengajar,
guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Hal ini akan berdampak positif pada motivasi belajar siswa dan hasil belajar mereka. Dan juga metode pengajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan alat pendidikan yang tepat akan membantu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik. Alat-alat pendidikan digunakan sesuai dengan kebutuhan, tujuan pembelajaran, serta karakteristik siswa. Penggunaan yang tepat melibatkan pemahaman tentang kapan, di mana, dan bagaimana alat tersebut bisa mendukung pembelajaran. Okay, maybe enough for the presentation from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.